Yahudi itu orang yang beriman. Artinya apa? Orang yang percaya akan Allah atau Yahweh. Sedangkan orang-orang di luar Yahudi, di luar Israel, dianggap sebagai orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Yahweh. Nah, dengan pembedaan ini menjadi jelas siapa orang-orang Israel, siapa orang-orang Majus itu. Orang-orang Majus bukan orang-orang beriman seperti orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang Majus itu adalah orang-orang pinter yang menguasai ilmu perbintangan. Nah, orang pinter tidak sama dengan orang beriman, ya. Sama juga dalam kehidupan kita, belum tentu orang yang pinter pandai itu orang beriman, belum tentu, ya. Nah, demikian juga di sini orang-orang Majus. Nah, lewat pengetahuannya, lewat keahliannya, orang-orang Majus itu melihat suatu kenyataan bahwa akan ada raja orang Yahudi yang baru lahir. Maka lewat ilmunya, ilmu perbintangan mencari. Nah, karena raja orang Yahudi itu dianggap raja yang besar, maka orang-orang Majus itu ingin berjumpa, menemukan, dan menyembah. Itu tujuannya. Ya. Nah, tentu karena mencari belum tentu mendapat. Apakah kemudian lancar-lancar saja? Tidak. Orang Majus justru bertanya-tanya. Dan kebetulan bertanya kepada Herodes, sang raja. Dan orang Herodes sendiri tidak tahu sebenarnya. Dia memanggil orang-orang yang tahu. Dan yang tahu itu siapa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka lah yang tahu. Ramalan-ramalan tentang Mesias, merekalah yang menguasai. Maka bertanya. Dan dijawab dengan benar di Bethlehem. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa ahli-ahli Taurat yang tahu itu kok diam saja dan tidak merasa bahwa raja orang Yahudi itu sudah lahir? Baru setelah ditanya, mereka mencari. Aneh, tapi itu nyata. Nah, maka dikatakan tadi Herodes dan seluruh segenap umat Yerusalem terkejut. Itulah fakta sejarahnya begitu. Nah, lalu bagaimana? Kenyataan setelah diberitahu orang Majus, dia mengikuti bintang di timur itu dan akhirnya menemukan Yesus. Lalu apa yang diungkapkan tidak lain sujud menyembah dan menyerahkan harta bendanya yang berupa emas, kemenyan, dan mur. Nah, saya tidak akan membahas soal emas, kemenyan, dan mur. Yang ingin saya renungkan, kita renungkan bersama adalah bagaimana Allah lewat ilmu pengetahuan membimbing orang sampai menemukan Mesias. Berarti apa? Tidak harus melalui agama, iman, orang bertemu Tuhan. Lewat ilmu pengetahuan pun orang bisa menemukan Tuhan. Nah, lalu bagaimana? Yang harus kita ingat dan kita refleksikan adalah kalau orang-orang Majus lewat ilmu pengetahuannya dan mempunyai keyakinan bahwa memang raja orang Yahudi itu sudah lahir, lalu apa yang dibuat? Mencari sampai menemukan dan memang bertemu. Lalu menyembah dalam kitab suci atau Alkitab itu diartikan sebagai orang yang percaya. Berarti apa? Berarti lewat ilmu pengetahuan orang pun bisa menjadi percaya. Tidak hanya orang yang belajar agama menjadi percaya, tetapi lewat ilmu pengetahuan pun orang akhirnya bisa menjadi percaya. Lalu pertanyaan relevan bagi kita semua sekarang ini. Kalau kita merayakan penampakan Tuhan, orang Majus dibimbing dengan
atau oleh bintang di timur. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana sekarang? Apakah ada bintang di timur itu? Apakah kita harus berbuat sesuatu seperti orang-orang Majus itu? Saya pikir tidak begitu. Ya. Kalau kita harus memadankan, bukan menyamakan, tetapi memadankan bintang di timur sebagai petunjuk yang datang dari Allah melalui ilmu pengetahuan, kita sebagai orang-orang yang sudah lama menjadi orang Katolik, atau mungkin ada orang baru yang menjadi Katolik atau belum menjadi Katolik, kita menyadari petunjuk Allah itu yang akurat adalah sekarang ini Roh Kudus. Mengapa saya katakan demikian? Karena setiap orang yang sudah dibaptis, mereka menerima Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang bersemayam di dalam hatinya. Itulah yang dikatakan oleh Santo Paulus. Sehingga tubuh kita ini menjadi bait Allah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu menjadi penerang kita. Kalau kita hidup menghayati iman sesuai dengan penerangan Roh Kudus, berarti sesuai dengan penerangan Allah sendiri. Pasti jalan kita itu akan bertemu dengan tujuan akhir kita yang tidak lain adalah bertemu dengan Sang Mesias, Allah yang membimbing pada keselamatan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah benar demikian? Mengapa kita seringkali lupa bahwa di dalam hati kita, di dalam hidup kita ini sudah ada Roh Kudus yang seharusnya menerangi kehidupan kita. Kita sebenarnya tidak lupa, tapi sebenarnya yang terjadi adalah melupakan. Kita itu mengikuti bimbingan hati dan pikiran kita sendiri. Itu kenyataannya. Nah, kalau kita hanya mengikuti pikiran dan hati kita sendiri, bisa jadi kita tersesat. Tetapi kalau kita mempunyai pedoman, seperti orang Majus, pedomannya adalah bintang di timur, dia tidak akan tersesat walaupun dia bertanya-tanya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin dalam kejadian-kejadian tertentu, kita tidak tahu mau buat apa. Mengapa saya begini, mengapa saya begitu, saya kok merasa sebagai orang beriman mandek. Apa yang harus kita buat? Tentu saja dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu, kita harus berusaha sesuatu untuk benar-benar akhirnya kita tetap beriman. Yakni apa? Ingat, Roh Kudus, Roh yang sudah ada di dalam kehidupan kita ini. Mengapa kita tidak datang kepada Allah bertanya lewat Rohnya itu, saya harus berbuat apa? Tidakkah kita sebagai orang beriman itu harus selalu berpedoman pada apa yang dikehendaki Allah? Maka fokus utama dalam kehidupan kita orang beriman tidak lain adalah mencari, menemukan, dan melakukan apa yang dikehendaki Allah. Jaminannya apa? Roh Kudus. Sehingga saudara terkasih, kalau kita menyadari sekarang, kita merayakan hari raya penampakan Tuhan, di mana Tuhan itu selalu membimbing orang yang sungguh mencari Allah, maka kita sebagai orang beriman, bukan hanya sebagai orang yang berilmu, tetapi sungguh beriman dan mencari Allah, pasti akan menemukan. Permasalahannya itu tadi, apakah kita lupa atau kita melupakan? Karena kita lebih mementingkan apa yang kita kehendaki daripada apa yang dikehendaki Allah. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai kesimpulannya, kalau kita hari ini merayakan hari penampakan Tuhan, kita harus selalu ingat bahwa bintang di timur itu ada. Dan bintang di timur itu seperti Roh Kudus yang selalu menerangi hati kita, membimbing kita untuk sampai pada kenyataan iman dan membimbing kita sampai pada keselamatan. Artinya bertemu, berjumpa, dan bersatu dengan Sang Mesias itu. Semoga saudara terkasih,
Kita yang pagi hari ini merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, benar-benar kita teringat, diingatkan, dan diperingatkan oleh Allah, supaya kita tetap untuk mengikuti tanda-tanda yang datang dari Allah, dan tanda-tanda yang nyata dan benar itu yang selalu ada di dalam Roh Kudus, hendaknya kita harus mendengarkan Allah lewat kuasa Roh-Nya. Dengan demikian, perayaan Hari Raya Penampakan Tuhan ini sungguh menjadi berarti bagi kita. Bukan hanya sekedar perayaan, bukan hanya sekedar perayaan yang menutup masa Natal yang kita rayakan sejak tanggal 25 Desember yang lalu. Amin.